Ada. Tugasnya apa? Nyatet, Bu. Mencatat. Terus kenapa hari ini tidak mencatat? Alasannya? Lupa, Bu. Lupa. Kalau lupa, supaya kamu tahu itu kesalahanmu, kamu harus buat apa? Gimana caranya? Jujur, Bu. Jujur. Jujurnya gimana? Ayo, untuk menebus kesalahanmu gimana caranya? Gimana? Supaya ibu tahu kalau kamu tidak lagi mengulangnya lagi gimana? Catat, Bu. Mencatat lagi. Kamu ada? Nggak ada, Bu. Ya, kenapa juga ini? Main-main. Main-main. Apa alasannya kamu main-main? Kan kita sudah punya keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kita harus saling jujur. Kenapa main-mainnya? Karena nggak ada guru di kelas. Oh, karena tidak ada guru di kelas, jadi main-main. Nah, supaya kamu bisa tahu catatannya gimana supaya nebus kesalahannya, supaya nggak main-main lagi gimana? Mencatat kembali. Saya tunggu catatannya ya. Kemana ada tugas? Ada. Tugasnya apa? Nyatet, Bu. Tengok muka ibu. Nih. Ajay. Pak. Ya. Cara taunya ke HP wae. 2, 3, 4, 5, satu lagi. Dua ya. Dua lagi siapa? Yang Ibu nggak gelem aja, Bu. Aku lah, Bu. Ya. Penindak. Satu lagi yuk, satu lagi yang mau nulis. Bu, itu cuma 6 loh, Bu. Bu, Ibu. Bu, Ibu itu cuma 6. Bu.
Sebenarnya calon guru penggerak ini ya mungkin itu adalah salah satu dari programnya Nadiem Makarim. Tapi mungkin kalau Nadiem Makarim itu sudah tidak lagi menjabat, ya masih banyak lagi sebenarnya, ya kan. Tapi ini sudah dibuka lagi CGP Angkatan 8. Mungkin salah satu program dari Nadiem Makarim itu adalah dia ingin membuka perubahan pendidikan di Indonesia ini sama kayak dia di Amerika. Ya itu sebenarnya, jadi Merdeka Belajar itu adalah konsep yang dia tanamkan, karena kalau di luar negeri itu kan tidak ada keterbatasan. Anak-anak itu berpeluang untuk menjadi dirinya sendiri. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bu Elvi tentang keyakinan kelas. Di sekolah kita mungkin keyakinan kelas itu apa? Saya sudah pernah terapkan di ini. Saya ingin minta gimana ya ini, Bapak Ibu berdasarkan skemata dulu. Ini besarnya gimana ya? Pas ya Pak? Ya Bapak, karena kita berdiskusi sebentar, keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu pernah punya skemata, punya brainstorming tentang keyakinan kelas ini. Menurut Bapak yang mana sih yang jadi keyakinan kelas? Yang ini dengan yang itu. Kalau ini yang A, kalau yang ini yang B. Oke, saya baca ya Pak. Kalau yang di sini yang pertama itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau di sini selalu mengembalikan buku tepat waktu. Kalau di sini tanggung jawab. Kemudian kalau di sini bergantian atau menunggu giliran. Kalau di sini saling menghormati. Dari kata A dan B, yang manakah menjadi keyakinan kelak? Ya, yang B. Karena kalau yang ini Pak, ini berarti masih ada peraturan yang nanti di dalamnya ada hukuman. Sedangkan kalau keyakinan Bapak Ibu, dia itu adalah berupa kesepakatan kita bersama murid. Jadi kesepakatan itu mengandung nilai-nilai kebajikan apa yang disampaikan oleh Bu Elvi. Nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang tadi Bu, yang ada mandiri, menghormati dan sebagainya. Supaya apa? Supaya siswanya itu memiliki karakter siswa. Karakter ini berupa sikap disiplin, sikap mandiri yang harus kita bina. Kalau untuk ngasih materi, ngasih kognitifnya mungkin 3 bulan bisa. Tapi kalau karakter ini, kalau dikatakan oleh struktur itu bertahun-tahun untuk mengolahnya. Karena apa? Karena karakter siswa ini nanti akan menjadi masa depan kita. Walaupun nanti kita tidak hidup di sini, tapi anak cucu kita pun akan menikmati apa yang telah kita tanam di situ. Nah, oleh karena itulah karakter ini yang menjadi ciri khas dari pembelajaran ini di CGP ini. Bagaimana siswa itu berjalan menuju karakternya masing-masing. Saya takutnya nanti walaupun nanti Nadiem Makarim sama seperti Amerika, tapi kita punya benteng buat kita Indonesia. Makanya di profil Pancasila ini selalu ditanamkan, karena kebinekaan itu menjadi harga mati. Jangan sama seperti itu. Iya, NKRI harga mati. Nah, jadi Pak, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan kita ini, kita itu dikaitkan yang pertama kali menumbuhkan karakter siswa itu adalah guru. Ini pepatah Jawanya ya Pak. Ingarso Sanggodo, Ingarso Mangkarso, Tubuh Dayani. Nah, ini dikembalikan lagi oleh Nadiem Makarim. Dulu itu dipakai oleh beliau. Dulu dipakai tahun 1971 sehingga Indonesia itu merajai pendidikan di Indonesia. Tapi kalau sekarang itu tidak ada. Nah, kita tuh disuruh kembali lagi. Kenapa? Oh ya, salah ya. Oke. Memang sengaja supaya mancing gini Pak. Oke. Ya jadi yang ini ya Pak. Artinya ini saya juga ini
Oh iya. Atau ini Pak Uji nih Pak. Saya nggak ini Pak. Apa Pak Uji mau bantu? Inarso Sungtulodo itu Pak, maksudnya kita sebagai guru berada di depan itu memberikan contoh. Kemudian Imadio Mangunkarso itu adalah kita berada di tengah, ya, memberi motivasi kepada siswa. Dan yang terakhir Teruri Handayani, ketika kita berada di belakang kita mendorong, mendorong siswa kita. Ya, itu arti darinya. Mungkin Bu Desi karena dia bukan orang Jawa, saya juga bukan orang Jawa, tapi sampingnya Jawa. Oh iya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya kalau mau ngajar tuh ingat dulu, Inarso Mangunkarso, King Sungtulodo, itu dihafal terus karena nanti ada ujiannya nanti pada itu. Karena benar-benar ini ada soalnya ini Bu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita kembali ke peran kita bahwa kita ini ada 3 pemikiran hadir itu yang harus kita jalankan. Maka tadi peranan guru kita sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Elvi, bahwa tuh kita tidak mungkin bisa mengontrol siswa kita, seribut apapun kita tidak bisa menyetopnya untuk bisa marah. Karena kita atau ibu itu tidak bisa, yang bisa mengatur dirinya itu ya diri kita sendiri. Nah, untuk membangkitkan supaya bisa berubah itu dari motivasi dalam dirinya. Nah, siswa ini tadi sudah semua bahwa apa yang dilakukan, mau siswa itu ribut, berkelahi, rambutnya panjang, mungkin dia punya tujuan. Iya. Jadi tujuannya itu kita telusuri dulu. Kenapa nak kamu harus rambut panjang? Apa sih kebanggaan kamu itu? Tanya dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu dia rambut panjang tuh karena dia lagi naksir cewek. Nah, kan sekarang kan lagi demamnya Korea, K-pop. Jadi nggak matching kalau rambutnya nggak panjang gitu. Nah, jadi iya. Seperti itu Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan oleh Bu Elvi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham tentang teori tadi, baik Bapak Ibu bisa saya lanjutkan? Jadi ketika teori kontrol tadi yang ada 5 bahwa siswa itu punya kebutuhan, kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, itu ternyata intinya ke sini, disiplin. Tadi Bu Elvi sudah menjelaskan kalau disiplin itu bukan artinya ada hukumannya, bukan. Disiplin itu adalah mengajak siswa itu kembali menjadi orang yang benar kayak gitu. Iya, menjadi orang yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai. Nah, jadi dia bisa dikatakan disiplin. Orang yang taat, nah gitu ya Pak. Itu barang manusia, bukan mitra. Nah, dari disiplin inilah Pak yang paling sulit itu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu gimana caranya. Nah, iya, bagaimana caranya? Nah, ini iya, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang senior itu sudah punya cara. Tapi Pak Nadiem Makarim ini baru membuat materinya. Kita tuh sudah aplikasi duluan ya Bapak Ibu. Kayak Pak Levi, gitu kan Pak Muji. Dia sudah punya teori kontrol sendiri. Nah, cuma kita tidak tahu namanya apa. Nah, supaya apa? Supaya motivasi ini tadi 5 posisi kontrol guru ini untuk bisa menegakkan disiplin positif. 1 sebagai penghukum. Jujur Pak, saya sebagai orang yang suka menghukum. Iya, benar. Selalu ada hukuman. Karena apa ya, itu tadi kita nih 350 tahun dijajah Belanda. Jadi kalau nggak bergerak tuh nggak ada hukuman, nggak bergerak seperti itu. Nah, untuk menggalikan karakter itu supaya dia mau berubah itu mungkin ada kerjasama Bapak Ibu. Kemudian sebagai orang pembuat rasa bersalah, ketika siswa itu mau bersalah kita ngomong, nah, apalah kau buat itu? Kau udah ingat dosa, ya? Kalau anaknya kena, mungkin kena apa artinya? Tapi kalau ada mati, ngapa kau dosa aku kan? Kayak gitu. Kalau ya, jarang saya pakai ini, nanti saya dibalikan lagi. Sebagai orang pembuat rasa bersalah itu jarang Bu dipakai. Jangan mau, karena ini menyudutkan kita sendiri seperti itu. Kita kayak memelas. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman ini, iya gitu, hai bro, nanti anak murid, ibu, apa sebagainya. Sebenarnya itu juga nggak baik, karena nanti motivasinya nggak keluar.
Dia akan menganggap kita sebagai teman, tapi dengan guru lain dia tidak akan seperti itu. Nah, sebagai pemantau ini ya kalau bisa diharapkan oleh Nadiem Makarim itu kita 2 ini 4 dan 5. Kita memberikan hukuman itu kalau Anda lihat tuh lihat kondisinya. Kalau kondisinya sudah parah ya harus beri hukuman. Karena Nadiem Makarim nggak turun ke lapangan ya Bapak Ibu, kita sendiri yang turun kan. Jadi iya. Jadi pemantau manajer ini digunakan saja sesuai dengan kondisi kita. Nah, jadi bagaimana di sini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Sekarang kita nemu siswa bermasalah. Kenapa siswa itu bermasalah? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang perlu kita cari. Apa sih kebutuhannya? Yang pertama, bertahan hidup. Ini tidak mungkin anak itu adalah keluarga Bapak Ibu pajak cari makan ya kan dan sebagainya. Jadi dia tidak mungkin ribut karena dia lapar. Tidak mungkin. Tapi mungkin di sini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini kita tidak tahu kenapa siswa bermasalah, mungkin di sininya. Kemudian ada penguasaan. Kalau penguasaan dia masih takut, tidak mungkin dia menguasai, membuli nanti di sini akhirnya. Kesenangan, artinya kalau dia ribut di pelajaran kita, jangan-jangan dia tidak menyukai pelajaran kita. Apa sih akibatnya? Kenapa? Seperti itu. Kemudian kebebasan. Anak yang sering ke WC 1 jam tuh 4-5 kali. Coba tanya, apa sih maunya kamu di WC? Apa yang kamu temukan? Kesenangan apa yang kamu temukan di WC? Coba. Iya. Saya sampai bingung, itu sampai 1 jam tuh kamu 5 kali ke WC. Apa yang kamu temukan di WC? Nah, coba ajak saya juga gitu. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi siswa bermasalah mungkin itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kayak Gita itu, saya itu mungkin dia kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Jadi Bapak Ibu mari kita terima dan kita sayangi Gita seperti itu kan? Tidak sekali. Iya. Tapi kasih sayang itu lihatnya seperti itu ya Bu. Nah, iya. Nah, jadi di sini ini lingkungannya positif. Lingkungan positif itu artinya tadi ramah pada anak. Kemudian peraturannya itu lebih bersifat konsekuensi dan sebagainya. Nah, peraturan kelas yang paling kecil karena ini nanti berarah kepada hukuman. Makanya tadi Ibu Evi ngomong bagaimana memecahkan masalah siswa pakai restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah usaha ngajak ngobrol siswanya. Usaha ngajak ngobrol. Kalau dia malu kita marahin, ajak di tempat yang sepi, di BK, di perpus dan sebagainya. Tanya mereka seperti itu. Karena ada 3 tadi caranya, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Pertama-tama anak tuh kalau sudah yang pertama kali kita memecahkan masalahnya adalah menstabilkan dirinya bahwa dia melakukan kesalahan itu tapi dia bersifat positif. Kamu tidak apa-apa nak melakukan kesalahan itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya sama. Saya juga pernah minggat. Akhirnya anak itu tumbuh percaya dirinya. Mau nanti dia cerita. Ya. Nah, kalau dia sudah mau dia bercerita, berarti kita ke sini, Bu. Validasi tindakan yang salah. Ya. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak kalau itu salah? Jadi apapun pemecahan masalah itu sebaiknya berasal betul dari siswa. Ada motivasi yang keluar dari dia untuk bercerita. Kita hanya sebagai pemancing. Nah, ketika dia mengaku gini, Bu, saya datang terlambat itu karena saya harus mengantar adik saya yang sekolah di SD dan sebagainya. Tanya dulu. Nah, kalau sudah dia mengakui itu, terus tanya lagi. Nah, sekarang bagaimana kamu supaya bisa tidak terlambat lagi? Tanya lagi solusinya. Jadi di restitusi ini semuanya kembali kepada siswa. Dia menyadari, dia menemukan salahnya, dan dia memecahkan sendiri masalahnya. Kalau sudah ketiga ini jalan, maka anak itu akan muncul motivasi sendiri untuk tidak terlambat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi sudah. Ini cara apa yang dipakai?
Hukuman dan konsekuensi tadi Bu Evi sudah ngomong, karena hukuman ini hanya bersifat sementara. Dia hanya melakukan itu takut dengan Pak Muji, takut dengan ibu, takut dengan itu. Tapi untuk motivasi dia menghindari itu tidak ada. Nah, bagaimana cara yang tepat itu? Yaitu menggunakan konsekuensi. Demikianlah tadi Bapak Ibu, dengan apa yang kami jelaskan, mudah-mudahan dengan beragam kekurangan ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.